Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan lewat doa kita serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 32. Markus 1 ayat 32, begini firman Tuhan. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, tentu setiap kita mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang bergumul soal nafkah sehari-hari, soal biaya pendidikan, soal relasi pergaulan, atau sakit penyakit. Mungkin ada yang merasa lelah dan putus asa karena telah mengalami sakit selama bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh. Dan banyak juga hal-hal yang masih membuat kita bergumul. Dan bacaan hari ini menceritakan tentang pelayanan kesembuhan yang dilakukan Yesus di masa awal pelayanannya. Yesus menyembuhkan banyak orang pada saat itu meski hari sudah menjelang malam. Ia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi bukan hanya menyembuhkan setiap orang sakit yang ada saat itu dan mengusir banyak setan. Namun ada satu kisah kesembuhan yang dicatat detail pada bagian ini, yaitu ketika Yesus menyembuhkan juga ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Bisa kita lihat nanti di ayat 30. Dengan penuh kuasa Yesus memegang tangan wanita itu hingga lenyaplah demamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, jikalau sakit penyakit kita tidak disembuhkan oleh Allah, maka hal itu tidak mengubah fakta bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Lagi pula bukan hak kita untuk mempertanyakan mengapa Allah menyembuhkan atau tidak menyembuhkan, atau mengapa Allah menyembuhkan si A dan tidak menyembuhkan saya. Kesembuhan hanya diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan. Terlepas apakah Tuhan akan menyembuhkan kita atau tidak, marilah kita meresponinya seperti halnya ibu mertua Simon yang bersedia melayani Yesus. Dan kita juga semua, mari bawa semua pergumulanmu, bawa beban hidupmu, bawa penyakitmu, biarkan Yesus yang menyembuhkan. Setiap hari, setiap waktu, setiap ada pengharapan, di sana Tuhan akan bekerja untuk setiap pergumulan hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami saat ini bahwa Engkau adalah Sang Penyembuh yang bisa membebaskan kehidupan kami dari apapun. Biarlah Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kami, membantu kami, melepaskan kami, melewati semua perjalanan kehidupan kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, untuk semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang bekerja, yang berjuang meraih harapan dan cita-citanya, kiranya Tuhan membantu mereka. Kami yakin Tuhan, dari Engkau semua yang terbaik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.